Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an. 183 dengan 185. Alhamdulillah kudrah dan iradah Allah di kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di penghujung bulan Sya'ban, tong Februari nya Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah bisa pertemukan kita nanti di bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu-ibu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, serta diberikan umur ya untuk memasuki di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya. Daramang ya teh ibu bapak. Alhamdulillah. Nah segala lulus kieu teh. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya teh. Kan? Oh, Inggris. Oh, oke lah. Campur banyak. Nah, Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, bulan yang banyak produksi kegemilangan demi kegemilangan. Ramadan. Yang paling lihat populer di bulan Ramadan adalah bagaimana kegemilangan kaum muslimin ketika menghadapi peperangan pertama yang disebut dengan perang Badar pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Kemudian tengok kepada perjuangan lebih lanjut jauh setelah perjuangan Rasulullah. Konstantinopel, di mana kan gang pesantren, peristiwa itu penaklukan yaitu Romawi di mana ibu di bulan pada waktu bulan apa? Pada bulan Ramadan. Ya, yang tentunya dimenangkan kaum muslimin yang luar biasa penaklukan yaitu Romawi ya. Masya Allah. Terbayang oleh kita ya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di zaman kita kemerdekaan itu di saat perjuangan peperangan pun dimenangkan di bulan apa? Ramadan. Ternyata dahsyat ya kalau kita lihat kegemilangan demi kegemilangan. Ini baru aspek sifatnya seperti peperangan. Kan peperangan fisik ya. Kalau fisik ibu bapak kira-kira perlu makan? Perlu minum? Aya nuju perang bu, mun teu eueut leuleus mah. Tuh. Ayeuna nuju perang teu. Leuleus keneh, leuleus kan? Ya, sami we leuleus. Jadi ibu jeung bapak mah bere perang mun teu leuleus anger. Apalagi saat itu di bulan Ramadan yang luar biasa. Terbayang ya, tapi menang. Kenapa? Karena bukan masalah urusan makan dan minumnya yang persoalan, tapi urusan bagaimana komitmen, keyakinan untuk memenangkan kegemilangan kaum muslimin pada saat itu. Masya Allah. Dan ternyata di bulan Ramadan lah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah ini ibu,
Yang paling penting yang menjadi ruh perjuangan kita, perjuangan kaum muslimin dalam untaya Al-Qur'an mah ibu tadi teh leuleus kaum muslimin teh. Tapi dari ibu bapak mah aya Quran leuleus, aya Quran leuleus anggarannya. Kedah kunaon atuh? Kedah ku acis, tari acis mah semangatnya. Tapi kan jadi malapetaka ya, banyak ya. Jadi ibu kata Allah bulan Ramadan lah bulan yang Allah turunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Inilah ibu keistimewaan Ramadan ini. Dan insya Allah ibu pada saat waktu-waktu dekat ini mungkin ya, yaitu rumah tafsir Al-Maidah ya, surah keberapa bu Al-Maidah? Surah kelima ibu menitarik idangan-idangan. Surah kelima artinya idangan ya. Itu barangkali insya Allah akan lahir di bulan Ramadan. Yang persiapannya sekarang di akhir bulan Sya'ban. Karena ternyata kewajiban atau syariat siam itu adalah diturunkan bulan Sya'ban dan dilaksanakan untuk bulan Ramadan. Karenanya bulan Ramadan tentunya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran teh turun ibu sakaligus sawengi di bulan Ramadan. Da Quran teh dulu teh ada di Lauhul Mahfud 30 juz tos aya ibu tadi Lauhul Mahfud. Tos aya tadi Lauhul Mahfud itu. Kemudian Allah berkehendak untuk menurunkan semuanya jumlatan wahidatan plek 30 juz teh bu hanya satu malam. Hanya satu malam, dan itu disebutkan di dalam surah Dukhan ayat kedua, surah Al-Qadar nanti ayat pertama gitu ya. Kata Allah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surah Dukhan ibu ayat kedua heula eta mah surah Al-Qadar. Tah makanya ya pentingnya ini rumah tapidnya geuningan teu areling sadayana ya karena Quran. Penting ini rumah tapid ya. Surah Dukhan itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Itu surah Dukhan. Malam yang mana diberkahi itu? Nanti kaitannya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh dalam tafsir tersebut, yaitu pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Mengidentifikasi nate kitu ta ibu. Jadi malam yang diberkahi itu 30 juz blek tuh ilas sabai dunia ke langit dunia. Plek tuh ke langit dunia diturunkeun teh. Nah, teu acan ka Nabi Muhammad, teu acan. Ilas samai dunia semuanya tuh. Makanya Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi ini yang pertama ya Bu ya. Nanti kapan dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad? Baru setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih 22 tahun. Ada di bulan Ramadan, ada di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang sekarang ini Allah turunkan itu ibu banyak peristiwa. Satu, disyariatkannya ibadah saum, siam. Turun surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Eta teh ibu kaping 28 Sya'ban diturunkeun teh. 28 Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Nah, harinya ada terjadi perdebatan antara hari Senin dan hari Kamis. Tidak jadi persoalan. Itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Bulan Sya'ban. Tapi syariat ya di bulan Ramadan. Pelaksanaannya di bulan Ramadan, gitu ya. Itu peristiwa terkait dengan siam. Bahkan ayat ini oleh para sahabat itu sangat bergembira. Sangat bergembira. Kenapa kegembiraannya? Karena mereka itu sudah tahu la'alakum tatakun. Tuh. Tujuannya teh agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Batak gembira naroskeun ka Rasulullah teh. Ya Rasul, kumaha upami abdi teh nuju sapar. Ya Rasul, kumaha upami abdi nuju teu damang, sahabat teh.
Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang-orang yang tua renta, yang susah untuk melakukan ibadah siamnya, boro-boro sabulan sadinten oke meni ongkek-ongkek wae, sana gitu kan. Nah, maka Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatu min ayyamin uhur. Tuh, Bu, Al-Qur'an teh tuhnya dilungsurkeun ka Nabi Muhammad bab saum teh eta kaping 28. Sampai mereka bergembira karena targetnya takwa tadi. Kata Allah, tuh lihat orang yang sapar boleh batal, tapi ada gantinya. Namanya naon, Bu? Qodo. Orang yang sakit boleh batal, tapi ada gantinya. Namanya apa? Qodo. Yang tua renta, ya. Tua renta itu mana? Tua renta di ayatnya. Mana tua renta, Cing? Iya, maknya disebut tua renta, iya. Yang repot, yang jangan tos hilapan, tos pun mohon maaf. Maka kata Allah, jangan panik, jangan apa-apa laksanakan seadanya. Tapi wengke, lamina naon Bu, bayar. Ya tuh kan selesai. Karena bagaimana mau mengkodok, kewajiban ini pun begitu susahnya ya, apalagi mengkodok. Nah itu yang tua renta. Nah karena itu Ibu, Bapak, inilah kegembiraan para sahabat. Ketika mendengarkan ayat itu teh meuni gembirana teh begitu sampai bertanya, cik ari ibu bapak ayeuna sakadap deui bari Ramadan gembira teu? Naon gembirana? Sok cing jujur kan? Tuh langsung we kana lebaran. Emotana teh kana lebaran. Sok ieu mah cing jujur naon Pak? Kira-kira kan tajil. Tuh. Kolak, mudik, pahala di wah eta sae gitunya. Tapi kan seueur emutan teh langsung kan baju baru. Terus kan? Tuh geuningan. Naon deui THR. Kenging teu meser baju baru. Muni molotot si ibu tinggal Pak. Tos ka peser. Tuh ari-ari atos saya teh aya mah wayah nanya. Tapi kan angger maksa duikeun ka kacarogena tutup Pak atuh manya neng teh meni kieu-kieu teuing tatangi mah tos dua losin ari neng neme teu asana naon. Mana atuh para saya we di akhir Ramadan teh kayak heula atuh mah da teu acan keng THR-na dukdek kan rame sebuah ting bapak THR kamanakeun buat itu kan suudon nuju saum eta teh pan saum teh nahan lisan nahan sikap tapi di akhir Ramadan jadi berantakannya. Nah iya Bu, karena la'alakum tatakunnya bukan jadi tujuan seueurna tujuanna teh sapertos pernak-pernik tak can ngadamel kue riweuh ayeuna bade munggahan tah pabaliut naon tah Ibu? Tuh tinggal daging sapi. Kupingkeun tah Pak. Daging sapi. Untung gasna ayeuna aya deui nya normal deui. Kamari mah Ibu, kamari terjadi peristiwa langka gas. Akhirnya nyanyian oke gas ge diganti jadi eueuh gas gitu. Tos Bu. Sahabat itu bergembiranya karena la'alakum tatakun. Ayat di bulan Sa'ban, Masya Allah. Makanya di akhir Sa'ban itu para sahabat itu turun ayat itu surah Al-Baqarah 183 gembira. Ditambah lagi kegembiraan hoyong terang menjawab di jawaban Al-Baqarah 183 itu sekaligus jawaban untuk orang Yahudi di Madinah. Karena menghina Nabi, menganggap ada seorang Yahudi itu saum yang terbaik, puasa yang terbaik mereka. Satu hari puasa nate dan mereka mengatakan tuh Nabi Muhammad oge mengikuti. Ya, disebut satu hari nanti saum naon namina? Yang Muharram 10 Muharram. Tah orang Yahudi ge melaksanakan cuman Yahudi mah bukan dasarnya keimanan, berdasarnya kesombongan. Nabi Musa, kan itu tanda saumnya Nabi Musa. 10 Muharram itu dasarnya syukur kepada Allah. Gitu. Nabi Muhammad melanjutkan karena syukur kepada Allah juga. Hari ieu Yahudi mata karena sombong, karena ria mereka berbangga-bangga turun tah surah Al-Baqarah 183 sabulan minal fajri ila ghurubi syamsi dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Dan siam itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan hawa nafsu, lagu, ucapan yang porno, jorokan begitu namanya siam. Ya, siam namanya. Jadi siam mah semuanya kebabat, tapi belum tentu kalau saum. Ya, pernah sampaikan ya. Jadi diam dengan saum ari mah umum sifatnya Ibu. Saum itu artinya imsak itu menahan saum.
Menahan minum saja disebut saum. Menahan tidak bicara disebut saum. Saum nah teu nyarios kan kitunya. Kunaon bapak menija menud wae keur saum tuh. Si bapak teh berarti keur saum naon? Teu nyarios tuh. Itu umum sifatnya saum itu Ibu ya. Paham ya? Itu seperti apa yang diungkapkan dalam surah Maryam ayat 26. Nah, rumah tabib mah kadang morolok eta teh. Surah Maryam ayat 26 dan kata saum disebutkan dalam Quran hanya satu kali. Kata siam disebutkan dalam Quran 9 kali. Kenapa saum? Sampai Ibu punten. Maryam teh kan ngaborojolkeun nya. Ngaborojolkeun siapa Bu? Nabi Isa. Sebelum melahirkan kata Allah ke Maryam, jangan bicara sedikit pun. Kamu harus saum bicara. Saum tidak bisa bicara. Begitu. Makanya tidak bicara itu berarti dia sedang saum. Gitu. Mangga borojol kan namina nu tos lahiran makan lapar lah sebenarnya. Ibu nuju lahiran lapar teu? Hari bapak kalaparan si bapak mah. Entah terangan bapak na ibunya kan lapar makanya pami nganengok orang yang nengok orang yang saum, nengok orang yang melahirkan itu lain ku amplop hungkul Pak. Kedah jeung bakakak hayamna. Karena beres pulang itu mana bakakak lapar. Kenapa? Menyusui kan? Laras Bu? Dabi mah teu ngaraoskeun. Kan begitu. Maryam begitu, makanya lapar. Sampai nanti kata Allah, di dalam nanti kan ada kisahnya Maryam ya, surah Maryam itu. Wahuzi ilaiki bijid inaklah tusakit rutaban janian. Kata Allah, goyangkan tuh kurma pohon kurma. Ibu kebayang seorang wanita hamil piwarang ngagoyangkeun. Kiat moal. Karaos ibu pamitos ngalahirkeun kantos lulumpatan. Kantos manggul. Mapa hoge lalaunan kan gitunya ngeset. Ieu mah kagoyangkeun ku Maryam. Saur Allah piwarang ka Maryam, coba bayangkan. Tapi karena itulah ketaatan Maryam, dia taati karena mungkin ini pasti menyelamatkan. Nu kadua ngala korma teh lain digoyangkeun Ibu. Kadahna teh ku bedog disabet gitu. Sapertos korma mah ngala korma mah siga tangkal kalapa, kantos ngala tangkal kalapa tetapi ngala kalapa digoyang-goyang. Kantos Pak, goyang urusut moal aya Ibu. Kadah disabet atuh kaluhur naik kitu. Ieu mah digoyangkeun dan Maryam mengikutinya karena ternyata ada kehendak Allah yang lain. Ternyata tuh sakit berjatuhan rutaban kurma yang segar janian Masya Allah Ibu. Kebayang dimakan kata Allah, kamu makan ya, makan, minum, sok bersenang-senang dengan makanan dan minum itu. Tapi hanya satu yang kamu tidak boleh, yang harus saum. Apa? Jangan bicara tuh. Makanya nanti orang Yahudi nyarios Ibu punten ya. Sakadikeula kana bab saum. Orang Yahudi nyarios. Naon nyarios teh? Tuh cenah Nabi Isa Maryam melahirkan tanpa bapaknya. Jangan-jangan zina. Kan begitu kan? Luar biasa. Ibu dihina, dicaci, dituduh. Maryam teh hoyong kedal jeung kedal. Tapi beliau sudah janji. Makanya diabadikan dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Sauman kata-katanya. Sungguh aku sudah berjanji saum, menahan saum itu. Menahan tidak mau bicara. Tapi akhirnya oleh Allah diselamatkan. Siapa yang bicara? Sok, aya nu terang, aya doorpress daya ye. Pak Haji Salman. Nabi Isa. Nabi Isa teh tos ageng atau napi orok keneh nyariosna. Tah siga orok nu tadi teu nuju di ais. Sok ari orok eta kantos ngobrol teu jeung ibu. Teu nyarios tah. Siapa sampai disebutkan lam yamsah Nabi Maryam itu melahirkan aku Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Beda jeung nu ayeuna mah eueuh bapaan teh disentuh atara pinte. Disentuh etanya bedana teh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, masal itu saum. Kalau siam, awas siam itu dirinci. Waktunya 1 bulan. Menahannya, makan, minum, kemudian bicara sikapnya, bicara lisannya juga sama semuanya. Dan itu dijaga sampai sepanjang hayat kalau bisa.
Kemudian ada ibadah yang lain namanya qiyam. Tuh begitu siam mah. Jadi kalau siam pasti saum, tapi kalau saum belum tentu siam. Gitu ya. Paham? Liar. Tos orang teraskeun. Itu perbedaan saum dan siam. Dan itu Allah turunkan di bulan Sa'ban kepada Nabi Muhammad tanggal 28 bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah. Apalagi peristiwa di bulan Sa'ban. Ini ya Sa'ban dulu nih ya. Ternyata Allah turunkan ibu. Dulu Nabi sholat itu menghadap Masjidil dulu Masjidil Aqsa. Sekarang menghadap arah ke Masjidil Haram sampai sekarang. Dulu itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa bukan ditu tah. Ada kiblat jadi kaditunya. Waktu kaditu mayunkeun teh Masjidil Aqsa. Tapi dikarenakan dihina, dihujat oleh Yahudi lagi di Madinah. Makanya Nabi selama 18 bulan itu memohon kepada Allah, akhirnya Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, kada terang ya. Makanya pamihoyong kapal ieu ayana di rumah tahfidz. Surah Al-Baqarah ayat 144. Masya Allah. Apa kalimatnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau menenggadahkan ke langit. Jadi kapungkur mas salat teh kieu punten. Tuh Bu, salat teh kieu Nabi teh di ka Masjidil Aqsa bari panenna mah ka dieu nya ka handap ka dieu kitu. Kaluhur. Kemudian Allah turunkan surah Al-Baqarah 144 pada saat salat subuh rakaat pertama. Dan peristiwa tempatnya sekarang disebutlah Masjid Qiblatain. Masjid apa? Qiblatain, dua arah kiblat, kurang lebih 3 km dari Masjidil Haram. Jadi ketika kesana langsung Nabi teh mengarahkan ke Masjidil Haram ketika sholat. Badai dicobian ayeuna entong tos teu berlaku nya menghadap ka ditu tuh Masya Allah. Setelah itu Allah perintahkan turun surah Al-Mu'minun tidak lama ayat ayat kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyiun kade sahun kade ya khosyiun husu, maka dia dalam hadis riwayat Abu Daud menundukkan pandangannya ke tempat sujud tah gitu. Jadi pami salat teh kedahna urang teh pandanganna teh ke tempat sujud, ulah peledang-peledeng ibu lain kaditu aya kan nya. Makanya kata Nabi kalau pakaiannya itu yang polos, ulah yang bercorak apalagi bertuliskan aya seratan di piking nu aing atuh narongton kieu nya bonya mengkading main Persib panginten teu husu we salat teh. Nah ini ya. Jadi ibu diturunkan surah Al-Baqarah 144 di bulan Sa'ban. Itulah diturunkan teh ka Nabi. Aya nu di bulan Muharram aya nu di bulan Ramadan aya di bulan-bulan yang lainnya selama 22 tahun turunnya ibu. Diangsur, dicicil, ada peristiwa peristiwa karena diminta oleh Allah, diminta oleh Rasul. Ada peristiwa karena kejadian, contoh ibu ya, terjadi berita bohong bahwa Aisyah dituduh selingkuh. 1 bulan turun nanti surah An-Nur sebagai jawaban bahwa berita itu adalah berita ifkun, berita bohong, hoax tuh. Ada peristiwa kejadian sampai tentang ayat tayamum surah Al-Maidah ayat ke-6 ya. Para sahabat itu oleh protes ya, karena kata Nabi sudah sekarang tinggal di tempat ini istirahat. Para sahabat protes, kenapa ya Rasul di tempat ini kan tidak ada air, carinya susah, kami sholat itu bagaimana toharohnya. Maka turun surah Al-Maidah palam tajidu ma'an fatayamum, kalau tidak mendapatkan air maka bertayamumlah tuh geningan. Jadi pertama 22 tahun ibu ya, bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulqa'dah, bisa di bulan Zulhijjah selama 22 tahun. Dan peristiwanya macam-macam. Ada karena peristiwa kejadian, ada permintaan dari dari Rasul kan begitu ya. Ada tekanan seperti surah Duha, surah Al-Insyirah. Surah Duha, surah Al-Insyirah itu mendapatkan tekanan ibu turun surah itu, Masya Allah. Jadi Masya Allah ibu, betul-betul ya Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk buat kita semua. Tapi ingat ibu, nah dengan Al-Quran bukan hanya sekedar petunjuk biasa-biasa, petunjuk hidup ini mah.
Sok ibu-ibu bade tumaros. Sering kagoda henteu? Sering kagoda? Kusaha? Kusaha? Ku bapa. Ibu emotana kasih bapa. Ari nu ngagoda saha? Setannya. Ari setan teh teman, kawan, musuh. Musuh kitanya. Cik ibu ari tos terang ayeuna setan teh musuh di cakatan tebihan. Ta ayeuna kumaha cara nebihanana? So, pami urang kenal terang eta musuh, pan ku urang teh ditebihannya. Pan ari urang mah musuh anu nyata manu katinggal tuh bangsa penjajah. Bagaimana nih penjajah itu bisa melakukan perlawanan kepada kami? Apa senjatanya? Jadi harus kenal kan musuh kita ya. Cik ari ibu kenal sareng setan teu acan? Serius, teu acan gitu. Ari unggal dinten kasetanan. Nya. Nah, ibu, kita itu tidak terasa. Sebetulnya musuh kita itu sudah ada di dalam diri kita, tapi kita tidak tahu. Nah, bagaimana caranya? Al-Quran memberi petunjuk kepada kita. Pengen tahu kisah setan? Supaya kita tahu ya, mengenal tentang setan. Bade tumaros. Ari setan teh saha? Iblis. Ari iblis saha, Bu? Setan. Ari setan? Iblis. Ari iblis setan. Ari setan? Iblis. Bulak-balik dekok atunya. Tetama-tama. Setan itu ibu adalah iblis benar. Al-Baqarah 34, Al-Baqarah 36. Ketika jadi setan, si iblis itu Al-Baqarah 36. Dallahu masyai'anu anna fa'akhu mimma kana fi. Akhirnya setan menggelincirkan. Jadi setan itu sifat yang menggelincirkan kita, wisu yang membisiki itu setan. Tapi setan itu asalnya adalah iblis. Al-Baqarah 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis tuh ibu. Ari iblis saha? Tah kitu atuh imah setan deui. Iblis saha, Pak? Jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Al-Baqarah tadi 34, surah Al-Kahfi ayat 50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Teraskeun. Tuh kan aba wastakbara wa kana minal jinni. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Eta mah surah Al-Baqarah 34. Al-Kahfi 50 mah wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis kana minal jinni papasaqo an amri rabbi. Siapa iblis kana minal jinni? Adalah bangsa jin. Nya aya di dieu aya jin. Cik ari hartos jin teh sanaon? Jin mah yang tidak terlihat. Ingat dalam kamus bahasa Arab coba lihat di awali huruf jim, kemudian setelah jim ada nun. Nah ini nanti Al-Quran pasti dengan bahasa Arab. Makanya nanti ada pelajaran bahasa Arab di sini, Bu. Tahfidz Quran tidak mungkin tidak ada pelajaran bahasa Arab. Di awali huruf jim, kemudian setelah itu ada huruf nun, itu artinya adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang belum kelihatan. Itu jim dengan nun. Makanya junnah, pernah dengar? Asyamu junnatun. Apa junnah? Perisai diri. Ada nggak perisai? Perisai diri ada nggak? Kelihatan tidak? Tuh, gitu jawabannya atuh tegap gitu. Ulah leuleus siga tadi. Jannah, jim dan nun. Apa artinya? Surga. Ada tidak surga? Kelihatan belum? Belum. Hoyong ke surga? Sok ti parayun. Mangga, bilih bade. Jinnah tuh, minal jinnati, jim lagi. Tapi ibu ternyata huruf jim beda harokat, beda arti. Jun perisai. Nah, jinnah, jinnati, enggak. Katinggal teu? Teu. Mata aya jin anu ningali eta teh nuju aneh jinna teh. Nya, da teu katinggal teu jin mah ibu. Sifatna fitrahnya begitu Allah. Kan Allah begitu. Tidak terlihat, tersembunyi. Itu. Ya. Makanya kata Rasulullah za'ama annahu ra'al jinna abtulna syahadatahu. Siapa yang menyangka mengira bahwa dia sudah pernah melihat jin, batal persaksiannya. Begitu ibu ya. Kenapa tidak terlihat? Yang terlihat itu namanya lawannya ins.
ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Apa itu ins? Manusia. Kata manusia disebutkan oleh Allah dalam Quran 5 kata. Al-ins, al-insan, an-nas, basyarun, bani Adam. Disebutkan dan itu terlihat. Tah, manusia ayat ya, Bu? Kelihatan. Iya, ayat manusia ayat. Nah, tapi ayat manusia nu susulumputan. Ayat tah eta teh berarti terjadi. Nah, saha si bapak tah sok jumput geuningan ninggal sok pareres Pak alim ka pernah kusaha dina berarti si bapak terjadi. Ibu ngodok saku teu wawartos janten saraki leresnya ngodok geuningan dompet janten sarok berarti ibu kerja. Nah gitu ya Pak, cek ibu cek bapak teh tah awas aya jin tinggal tikur ngodok budak kodok tuh padahal ibu itu teh itu Bu. Dan jin itu adalah jin yang mana? Iblis itu papasako an amri robi, yang menyimpang, pasek sanes pesek mah urang papasako nu nyimpang dari robi. Nah jadi jin yang menyimpang mah disebut iblis, sifatnya disebut setan. Kalau begitu ada jin yang tidak menyimpang, ada. Kisah tinggal surah jin, lihat baca itu kisah Nabi Muhammad dialog dengan bangsa jin. Hampir saja Nabi juga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi luar biasa Allah berikan bantuan. Akhirnya jin berbondong-bondong beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi jin juga ada yang beriman. Di sini ada jin tuh. Ya, insya Allah beriman. Ya, kan teka tinggal. Gitu. Hoyong ninggal sok tinggal katu kakek saya teh eta jin. Bisi maksakeun teuing nya. Jadi ibu-ibu tuh itu anatomi atau berkaitan dengan masalah tentang setan ya, harus tahu. Dan ternyata ibu, kenapa Allah iblis itu aba wastakbaru, angku dan sombong, yang tadi setan itu sifatnya karena berbuat namanya sombong, ria ibu. Ketika Allah katakan dalam surah Al-Hijr, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Walaupun Allah mah tahu ya. Allah mah sudah tahu ini mah buat kita. Kenapa kamu tidak mau sujud? Kata Allah ini, Bu, ketika aku perintahkan engkau harus bersujud kepada Nabi Adam, yang maksudnya ke Adamnya. Apa jawabannya? Hati-hati nih. Sifat ini nih. Apa jawabannya? Jawabannya adalah saat itu iblis mengatakan, "Anna khairun minhu." Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Hati-hati. Orang yang melakukan kesombongan itu berarti eta teh nuju jadi iblis tah. Nya setan sifatnya. Jangan. Ya abdi tah, tapi Quran hati-hati. Harus melahirkan yang soleh. Janganlah berbangga-bangga. Ini bahaya. Dulu juga ketika Islam tersebar, ketika zaman Abu Bakar, apalagi nanti zaman Utsman bin Affan, zaman Abu Bakar saja, itu sampai ada sahabat ngobrol kepada siapa? Pada Abu Bakar, banyak yang sudah wafat, yang para penghafalnya, bagaimana kalau seandainya ekspansi Islam di mana? Ketika itu banyak orang saling membangga-banggakan. Qiraati khairin qiraatika. Bacaanku lebih daripada kamu. Nah ini ya bacaan saya, bacaan ini, wah macam sambil jadi berantem. Itu gara-gara saling membanggakan. Begitu ya, sifat membanggakan, sifat ria itu masalah. Hati-hati. Ana khairun minhu tuh. Akhirnya kata Allah karena membanggakan, karena sombong, karena angkuh, la'anahullah, surah An-Nisa ayat 118. Allah melaknatnya itu si siapa? Si iblis. Kan dilaknat oleh Allah. Dan iblis mengatakan, la'attakhidanna min ibadika nasiba mafruḍa. Kan kalau Nabi Adam ditegur langsung bertobat, beristighfar, kan begitu ya. Kalau iblis ditegur bukan bertobat, seolah-olah nantang, mangga ya Allah saya laknat, tapi saya benar-benar akan menjadikan manusia, ibu bapak semuanya akan direnggut jiwa-jiwanya, akan aku goda. Nah, godaannya itu senjatanya ada 4. An-Nisa ayat 119. Ibu-ibu, bapak-bapak harus hafal ini supaya kita tahu, oh ini musuh kita. Surah An-Nisa ayat 114. Satu, apa senjatanya setan si iblis? La'adilannahum, menyesatkan pikiran, menyesatkan hati manusia. Hati-hati itu. Ya.
Yang kedua wala umaniyannahum, yaitu timbul angan-angan. Sudah disesatkan timbul angan-angan lamun. Hati-hati nih, punten-punten Bapak Ibu nih. Kan gitu, ada masalah ekonomi, udah sesatkan pikiran, pinjol, betul kan? Hati-hati. Terlibat itu istighfar tobat kepada Allah. Selesai dengan masalah pinjol tidak? Tidak. Nama masalah banyak orang yang bersoalan. Mohon maaf, ini rame nih sekarang nih. Dan ada peristiwa yang terlibat pinjol di sebuah daerah, datang dibawa ke Bandung anaknya, niatnya tadinya dipekerjakan untuk bisa bayar pinjol, malah dijual belikan, diperdagangkan seorang perempuan. Ada di Bandung ini, Masya Allah. Kemarin anggota pimpinan DPR ketemu, silaturahmi, minta supaya kita bergerak. Tuh, dengan masalah yang lain itulah pinjol, jodoh, judi online, minum, udah istighfar. Itu keinginan setan, ya, menyesatkan pikiran, menyesatkan hati. Kemudian juga apa tadi ibu-ibu, bapak-bapak tadi angan-angan, kemudian dan yang lainnya, memerintahkan supaya hurufat, ya, keberuntungannya dikaitkan dengan binatang-binatang, dengan makhluk-makhluk Allah. Ada kematian, ada kerugian, ada keuntungan dikaitkan dengan yang lain, bukannya ini adalah rezeki Allah. Tah kitu agenda setan teh, ibu ya. Nah, kalau kita sudah tahu, insya Allah. Nah, ibu, itu di dalam Quran jelas sekali rinci ya. Ibu siap kalau Quran jadi panduan? Kalau Quran jadi pedoman hidup? Insya Allah selamat. Terakhir firman Allah, karena ini sebentar lagi mau menyongsong Ramadan. Wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membacakan Al-Quran, qiraah saja, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ini keutamaannya baca Quran. Kalau kita interaksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka kata Allah, kami akan jadikan orang yang baca Quran dengan orang-orang yang mau menjatuhkan, ada orang yang mau dengki, ya, ada orang yang mau apalagi menyakiti kita, termasuk si setan. Maka dengan Quran ada hijab. Hijab itu apa ibu? Penghalang. Hijab perisai masturo yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Masya Allah. Mari ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita jadikan spirit Ramadan menjadi Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, ya. Kita jadikan sesuatu yang terbaik, ya. Manfaatkan momentum di Ramadan. Bagaimana caranya? Bu siap hafal Quran? Hafal Quran we. Siap hatam Quran 30 juz? Siap tidak? Siap? Mau tahu resepnya? Iya kadia tuh ke rumah tapi di kadianya. Begini resepnya. Sholat wajib berapa waktu? 5 waktu. Ibu, satu waktu. Baca sebelum adzan 20 sampai 25 ayat. Setelah sholat baca 20 sampai 25. Berarti kalau 25 berarti berapa ayat? 50 ayat. 50 kali 5 berapa? 250. 250 kali 30 hari berapa? Terus pabaliut ya Maya. 7.000 ya, lebih ya. Nah, hari ayat Quran ayat 7.500 kan tuh 6.000-an kan tuh. Berarti itu teh yang idealnya, berarti kalau 50 ayat bisa selesai tidak 30 hari. Kan begitu ya. Tapi kalau mau pas ya berarti kurang dari itu. Siap bisa? Maknya ibu nonton versi 45 menit kedekul 25 ayat sabaraha meniteun? Ayat 10 menit. Ayat 5 jam. Moalnya sih nonton versi sabaraha menit. Lami kan ya tuh. Nonton drakor. Drama Korea. Yuk bismillah ibu, jangan banyak nonton kayak gini TikTok. Boleh pokoknya ini aplikasi Al-Quran saja. Baca Al-Quran, baca murojaah, begitu caranya. Siap ya? Insya Allah akan jadi perisai momentum Ramadan, kita jadikan kesempatan supaya kita bisa to basic kepada Al-Quran. Ya, semoga Allah mudahkan, mudah-mudahan rumah Tafsir Al-Maidah diberikan keberkahan. Dan para santrinya mangga silahkan daftarkan ke sini ya. Kalau mau belajar, hari ibu-ibu ayah, bapak-bapak, harus atuh. Ya, wios ibu kan tadi teh ya minimal ngumpul ya. Targetkan selama 1 bulan
entong 30 juz 30 we ya programkan. Demikian semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama memasuki bulan Ramadan ya. Kita mohon doa kepada Allah mudah-mudahan Ramadannya selamat ya, dan kita pun selamat ketika melaksanakan ibadahnya. Allahumma salimni di Ramadan wa salim Ramadhanali wa salimu minni mutaqabbala. Ada hadis walaupun Hasan Gorib ya, kalau menjelang Ramadan boleh kita membacakan hadis doa ini ya, walaupun hadis ini terjadi makolun, terjadi perdebatan. Tapi baik untuk berdoa maya bebas saja kan berdoa maya. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Teu apal keneh Allahumma barik lana fi ma razaqtana sikeun. Asak bararingung ibu-ibu bapak-bapaknya sok doakeun eta ngadoanya Allahumma salim nili Ramadan wa salim Ramadhanali wa salimu minni mutaqabbala. Akhirul kalam Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.